Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah sumber daya laut tropis. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Barangkali Anda sudah pernah atau bahkan mungkin sering melihat bagaimana seorang petani melakukan cocok tanam ya. Petani bercocok tanam, baik itu di sawah maupun di perkebunan. Bagaimana seorang petani mencangkul lahan, membajak sawahnya, lalu menanam, mengairi sawahnya dan kemudian memupuk, dan berbagai macam kegiatan lain. Dan kegiatan itu sudah dilakukan oleh para petani sejak berabad-abad yang lalu. Dari apa yang dilakukan oleh petani ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa petani sadar adanya hubungan di antara tanaman dengan tanah, tanaman dengan air, tanaman dengan unsur hara dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh petani itu sebetulnya gambaran dari yang disebut dengan ekologi. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam kasus ini makhluk hidup itu adalah tanaman. Dalam kasus Pak Tani tadi, makhluk hidupnya adalah tanaman, sedangkan lingkungannya itu berupa tanah, air, dan unsur hara dan lain sebagainya. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para petani itu sebetulnya sudah paham ya, bagaimana ekologi. Mereka memahami bahwa makhluk hidup ya, itu menjalin interaksi dengan lingkungannya. Dari interaksi itu kemudian ada kebergantungan. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya adalah ilmu pengetahuan. Ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Ya, jadi dahulu ekologi itu dikenal dengan ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Tapi kemudian sekarang ekologi lebih umum dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Jadi organisme-organisme ini saling berinteraksi dengan lingkungannya, saling menjalin hubungan timbal balik di antara keduanya. Ekologi itu adalah dasar dari pokok ilmu lingkungan. Inti permasalahan lingkungan hidup itu pada hakikatnya adalah ekologi. Jadi inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan di antara makhluk hidup, ya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, khususnya manusia dengan lingkungannya. Jadi ilmu lingkungan itu juga bisa dikatakan sebagai ekologi terapan. Ilmu lingkungan adalah ekologi yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas, yang menyangkut pula hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi dasar pokok dari ilmu lingkungan itu adalah ekologi. Dari adanya interaksi ya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ini memunculkan ekosistem. Jadi suatu sistem ekologi ini yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut sebagai ekosistem. Jadi dari adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini, maka muncullah yang disebut dengan ekosistem.
Ekosistem bisa juga dikatakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antar segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem ini dibedakan menjadi dua. Ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya barangkali dalam hal ini adalah akuarium, ya, ekosistem akuarium. Itu adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ada campur tangan manusia di situ. Ada juga ekosistem yang alami. Apa ekosistem alami itu? Ekosistem alami itu misalnya laut, ya, itu adalah ekosistem alami. Ekosistem yang ada tanpa ada campur tangan dari manusia. Jadi saya ulangi bahwa dari adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu, maka memunculkan yang namanya ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dari proses terbentuknya, ekosistem itu bisa dibedakan menjadi dua, yakni ekosistem buatan dan ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan, contohnya misalnya tadi akuarium atau kolam ikan, sawah atau tambak, itu adalah ekosistem buatan atau artificial ecosystem. Ekosistem yang ada campur tangan manusia, yang terbentuk karena campur tangan manusia. Kalau ekosistem alami itu adalah ekosistem yang ada tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya hutan, laut tadi, hutan, danau, ya, itu adalah contoh ekosistem alami. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Jadi komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik itu dia terdiri dari tiga, yakni ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Produsen itu organisme yang dapat menghasilkan makanan, dan dia adalah penyedia makanan untuk makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua adalah konsumen, itu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga bergantung pada organisme lain dalam hal makanan. Ada yang terakhir, yakni pengurai, yakni organisme yang menguraikan organisme yang sudah mati. Contoh misalnya jamur dan bakteri, itu adalah pengurai. Nah, ada juga yang disebut dengan komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik itu terdiri dari misalnya cahaya matahari, air, udara, suhu, kelembaban, dan lain sebagainya. Jadi kalau komponen biotik tadi ada produsen, mereka organisme yang bisa memproduksi makanan sendiri. Terus ada konsumen, konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga dia bergantung pada organisme lain dalam hal makanan. Dan yang ketiga ada pengurai, yakni organisme yang menguraikan organisme yang sudah mati. Kalau abiotik tadi adalah contohnya cahaya matahari, udara, air, suhu, dan lain sebagainya.
Satuan makhluk hidup dalam ekosistem itu ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma, dan ada biosfer. Individu itu adalah suatu makhluk hidup ya. Jadi misalnya seekor semut, seekor kuda, seekor ikan, sebuah pohon, itu adalah individu. Ada yang dinamakan satuan makhluk hidup dalam ekosistem itu, ada yang dinamakan populasi. Populasi itu kumpulan individu-individu sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Misalnya sekelompok semut di atas meja, sekelompok ikan di kolam, itu adalah populasi. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan dengan komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan beberapa macam populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Contoh misalnya adalah komunitas hutan jati, komunitas hutan pinus, padang rumput. Lalu yang keempat adalah ekosistem. Suatu kesatuan komunitas dan lingkungan yang membentuk suatu hubungan timbal balik di antara komponen-komponennya. Komponen suatu ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup yang terdapat di dalam. Ini lebih luas lagi. Makhluk hidup mencakup makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Lalu bioma. Bioma itu adalah suatu ekosistem darat yang khas dan cakupannya luas. Contohnya bioma gurun, bioma hutan hujan tropis. Yang selanjutnya atau terakhir adalah biosfer. Biosfer itu adalah berbagai bioma di permukaan bumi yang saling berhubungan dan membentuk sistem yang lebih besar lagi. Ini adalah satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, di antara organisme atau organisme yang ada di dalam ekosistem itu ada hubungan yang saling bergantung, ada hubungan saling kebergantungan. Hubungan saling kebergantungan itu tidak hanya terjadi antara komponen biotik, tetapi juga saling kebergantungan antara komponen biotik dengan abiotik. Jadi di dalam ekosistem itu organisme-organisme ini ada hubungan di antara mereka, yakni hubungan yang saling kebergantungan. Bisa hubungan di antara komponen biotik, bisa juga kebergantungan antara komponen biotik dengan abiotik. Contoh saling kebergantungan antara komponen biotik itu misalnya ya, contohnya adalah tanaman laut itu sebagai produsen, di mana ada organisme yang disebut dengan plankton yang hidupnya bergantung pada tanaman laut, dan di ekosistem itu ada juga yang namanya ikan yang hidupnya bergantung pada plankton. Dan di dalam ekosistem itu ada ikan yang lebih besar lagi yang hidupnya bergantung pada ikan-ikan kecil yang ada di dalam ekosistem itu. Itu adalah hubungan hubungan saling kebergantungan yang terjadi antara komponen biotik. Saling kebergantungan antara komponen biotik ini ya, memunculkan yang namanya rantai makanan. Itulah tadi rumput ya, rumput laut, tanaman laut, tempat hidup plankton, lalu
plankton adalah makanan ikan-ikan kecil, ya. Ikan kecil adalah makanan dari ikan-ikan besar. Itu adalah rantai makanan. Jadi saling kebergantungan antara komponen biotik itu memunculkan yang namanya rantai makanan. Oke. Jadi dari rantai makanan itu sebetulnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada hakikatnya setiap makhluk hidup di dalam suatu ekosistem itu merupakan sumber materi dan energi bagi makhluk hidup lainnya. Tanaman laut tadi itu sumber energi dari plankton. Plankton itu sumber energi dari ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil itu sumber energi dari ikan-ikan besar, ya, yang kemudian dimakan oleh ikan besar. Akibat dari semua itu, maka di dalam suatu ekosistem, rantai-rantai makanan itu akan saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa. Jadi nantinya dari rantai makanan ini, karena antar rantai makanan itu juga bisa saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk yang namanya jaring-jaring makanan, ya, bukan hanya rantai makanan tetapi jaring-jaring makanan. Misalnya contohnya adalah rumput dimakan kelinci, ya, atau rumput juga bisa dimakan oleh serangga. Kelinci dimakan serigala misalnya, atau serangga dimakan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga itu bisa dimakan oleh serigala juga. Nah, ini kan ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Itulah yang kemudian disebut dengan jaring-jaring makanan. Saling kebergantungan juga terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya dapat dilihat pada siklus karbon, di mana siklus karbon tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada pengurai, tidak ada air, dan tidak ada tanah. Ini kan hubungan yang saling kebergantungan antara komponen abiotik dengan biotik. Lalu pola interaksi di antara organisme di dalam suatu ekosistem itu bisa berupa hubungan simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Saya yakin teman-teman ini juga sudah belajar waktu SMA. Jadi interaksi antara dua individu yang saling menguntungkan itu, atau dua organisme yang saling menguntungkan itu adalah bentuk dari simbiosis mutualisme. Bunga dengan kupu-kupu itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme itu adalah interaksi antara dua organisme, dua individu atau populasi, di mana salah satu individu untung sedangkan yang lain rugi. Itu parasitisme, parasit. Itu contohnya benalu di pohon mangga misalnya, ya. Itu adalah parasit. Cacing perut, ya, di tubuh manusia misalnya, itu adalah parasit. Simbiosis parasitisme. Ada simbiosis komensalisme, yakni interaksi antara dua individu atau populasi yang satu untung sedangkan yang lainnya tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, itu contohnya yang biasa kita kenal adalah ikan remora dengan ikan hiu, di mana ikan hiu membuang sisa-sisa makanan dan ikan remora berlindung di balik tubuh hiu sambil memakan sisa-sisa makanan hiu. Jadi ikan remora mendapatkan untung sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa, tidak untung, tidak rugi.
Ada hubungan sosial, ini hubungan kooperatif dan non kooperatif. Jadi kalau hubungan simbiosis itu adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Kalau yang hubungan sosial ini adalah hubungan antar organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Saya berharap Anda bisa memahaminya dengan baik dan kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.